Annyeonghaseyo Yorobun, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di kelas pengantar kesusastraan Korea bersama Riri Sam. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan Joseon awal, yaitu kesusastraan Korea masa dinasti Joseon akhir atau Joseon Huge Bunak. Nah kenapa sih Sam kalau Joseon itu dibagi dua pembahasan? Nah karena dinasti Joseon itu adalah salah satu dinasti Korea yang panjang sekali masa peradabannya. Nah, jadi kita akan membahas dua. Dan selain itu, karakteristiknya juga sangat berbeda nih antara awal dan juga akhir. Nah, yang kita akan bahas hari ini, yang pertama tentu saja teman-teman harus mengetahui dulu nih latar belakang historis. Apa saja sih yang terjadi pada masa Joseon akhir? Masyarakatnya seperti apa? Begitu ya. Dan nanti kita akan masuk ke karakter sastra Korea pada masa dinasti Joseon akhir. Apa sih yang membedakan dengan Joseon awal yang sudah kita bahas minggu lalu? Kemudian yang terakhir tentu saja kita akan melihat contoh karya sastranya seperti apa. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang historis. Nah teman-teman, untuk Joseon Hugi atau dinasti Joseon akhir itu terjadinya kapan sih teman-teman? Nah terjadinya itu adalah di akhir perang Imjin gitu, yaitu akhir abad 17 sampai akhir abad 19. Jadi sebelum akhirnya Korea masuk ke modernisme gitu ya, masa modernisasi. Nah itu adalah masa dinasti Joseon akhir. Nah kira-kira apa sih yang terjadi di dinasti Joseon akhir? Nah saat itu teman-teman sudah tahu ya terkait dengan ideologi politik Joseon dari awal, yaitu Neo-Konfusianisme. Nah Neo-Konfusianisme di dinasti Joseon akhir juga masih digunakan sekali ya, dan menghasilkan perubahan besar dalam masyarakat Joseon. Tapi sayangnya dalam penerapannya itu muncul banyak gejolak-gejolak masyarakat ya, jadi masyarakat itu mulai ada kesadaran gitu, oh kayaknya ini tidak sesuai deh gitu ya, dengan misalkan banyak ketidakadilan atau ketimpangan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, di dinasti Joseon akhir, tadi saya sudah bilang ya bahwa mulainya itu kan dari akhir perang Imjin. Nah, dari perang Imjin ini teman-teman, Joseon sendiri itu akhirnya muncul banyak sekali faksi-faksi politik. Sebenarnya wajar ya dalam sebuah negara ada seperti itu. Nah, karena sangat banyak faksi politik, lalu banyak pertikaian politik antara bangsawan dan lain sebagainya, pada akhirnya salah satu raja Joseon itu membuat kebijakan kerajaan bernama Tang Pyeongchaek. Jadi ini untuk menengahi gitu ya antara faksi-faksi yang saling bertikai satu sama lain. Lalu apa saja nih teman-teman kira-kira perubahan yang terjadi dalam dinasti Joseon akhir? Banyak sekali ya teman-teman yang berkembang secara pesat, misalnya seperti ekonomi, ideologi, dan juga budaya. Untuk ekonomi teman-teman, seperti yang kita pernah bahas bahwa Korea itu dari awal kan memang sangat menekankan pada pertanian. Nah, pertanian di sini itu sangat berkembang pesat karena kan sudah ditemukan banyak inovasi-inovasi ya dalam menciptakan hasil-hasil panen yang lebih mutakhir begitu. Kemudian untuk ideologi nantinya akan muncul beberapa ideologi baru gitu ya yang menentang Neo-Konfusianisme. Dan yang terakhir budaya-budaya seperti pansori, teman-teman sudah pernah dengar ya, dan juga talchum gitu, alias salah satu tarian tradisional Korea. Nah selanjutnya juga terjadi nih perubahan ideologi. Kalau dari kemarin kan kita membahas Joseon itu lagi-lagi ideologinya Neo-Konfusianisme dan Neo-Konfusianisme. Nah sekarang di Joseon akhir muncul yang namanya ideologi Shirak. Nah Shirak ini apa? Shirak ini merupakan suatu pemikiran gitu ya teman-teman yang lebih modern, yang nantinya dia akan mengkritisi gitu ya aspek-aspek dalam Neo-Konfusianisme yang dianggap sudah tidak terlalu relevan dalam masyarakat Joseon akhir. Nah Shirak ini nantinya akan menghantarkan masyarakat Korea saat itu ke zaman modernisasi. Nah yang terakhir teman-teman, itu ada yang namanya agama Katolik itu mulai masuk ke Joseon gitu. Nah untuk masuk ke Joseon ya sebenarnya agama-agama Katolik yang kita tahu ini dari Barat itu tentu saja sangat ditentang ya oleh masyarakat dan juga bangsawan pada saat itu. Jadi sebenarnya masuknya agama Katolik itu sangat tidak mudah. Nah banyak sekali pertentangan, bahkan katanya di sana di Joseon ketika ada yang memeluk agama Katolik mengikuti para pendeta gitu ya dari Prancis, saat itu Prancis misionerinya itu akan ditentang bahkan dibunuh begitu. Jadi sangat tidak mudah ya teman-teman. Nah yang teman-teman lihat di gambar itu merupakan pendeta pertama Korea ya yang dibaptis bernama Kim Dae-gon dengan nama baratnya itu Andrea. Nah dia ini juga ditentang oleh masyarakat, jadi saat umur 25 tahun akhirnya sudah meninggal dunia. Nah itu tadi teman-teman yang terjadi pada masyarakat di dinasti Joseon akhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam sastranya. Kira-kira seperti apa ya teman-teman karakteristik sastra pada masa dinasti Joseon akhir atau Joseon Hugi?
Nah, kita langsung masuk ke bentuk sastra pertama ya teman-teman, yaitu sastra puisi atau shigamunnak pada masa Joseon akhir. Apa sih yang paling berkembang teman-teman di masa Joseon akhir nih untuk puisinya? Tentu saja Shijo ya. Shijo kan sudah dari lama ya kita sudah belajar. Tapi Shijo di sini itu berkembang bentuknya dan juga penulisnya juga lebih bergeser. Yang tadinya kita tahu isinya cuma bangsawan, mengatakan tentang alam, tentang kegiatan mereka sebagai kelas atas. Nah, untuk Shijo di zaman Joseon akhir itu sudah bergeser, pengarangnya itu boleh dari orang kelas tengah, bahkan banyak dari kelas bawah nih teman-teman. Kenapa sih seperti itu? Karena Shijo sendiri teman-teman, ahli Shijonya ternyata mulai bermunculan dari kelas tengah dan kelas bawah. Jadi pada akhirnya masyarakat siapapun sudah bisa menciptakan Shijo. Dan yang kedua yang paling tenar nih sastra puisinya yaitu gasa. Kita sudah belajar gasa ya teman-teman di Joseon awal, yaitu lirik lagu. Tapi gasa di masa Joseon akhir bedanya adalah lebih ekspresif, lebih fleksibel, dan yang menulis sekali lagi sama seperti Shijo, yaitu kalangan tengah, bawah, bahkan perempuan juga bisa menulis gasa. Nah, kita bahas dulu dari Shijo. Jadi untuk Shijonya yang paling populer yaitu Sasol Shijo. Apa sih bedanya sama Shijo yang sebelum-sebelumnya kita pelajari? Jadi kalau Sasol Shijo sendiri ini adalah Shijo di mana mereka itu lebih tentang diri mereka, begitu ya. Jadi bisa mengekspresikan tentang sesungguhnya manusia seperti apa, kegiatan manusia itu seperti apa secara naturalnya, secara alaminya gitu. Jadi tidak lagi tentang ya udah Yangban atau bangsawan begitu dan tentang alam doang. Nah, tidak seperti itu, tapi Sasol Shijo lebih ekspresif lagi. Kemudian Sasol Shijo sendiri itu juga misalnya nih, kalau kita tahu Shijo alias puisi itu biasanya puitis gitu ya, bahasa-bahasanya tuh misalkan perempuan selalu dianggap cantik, anggun. Tapi di Sasol Shijo sendiri kita bisa membahasakan perempuan seperti layaknya manusia biasa. Misalkan contoh, perempuan juga mendengkur, perempuan juga buang angin, contohnya seperti itu ya. Nah, itu di Sasol Shijo seperti itu. Bahasanya pun juga lebih tidak terlalu formal ya, seperti bangsawan. Nah, berikut ini teman-teman ada salah satu karya Shijo yang representatif di zaman Joseon akhir, yaitu Dukobi Jo Dukobi. Nah, Dukobi sendiri itu maksudnya katak ya teman-teman. Seperti yang tadi teman-teman sudah ketahui, apa sih yang terjadi di zaman Joseon akhir, kan mulai banyak tuh yang namanya mereka mengkritisi gitu ya, mengkritisi pemerintah saat itu, karena kan banyak faksi-faksi politik yang saling bertikai dan lain sebagainya. Nah, maka muncul nih karya ini, salah satunya yaitu ya tadi Dukobi Jo Dukobi. Ini adalah karya satir, jadi ini menyindir saat itu. Dukobinya sendiri adalah katak, lalu di sini ada tokoh pari atau lalat. Jadi katak itu dianggap sebagai bangsawan gitu ya, yang licik atau koruptor gitu. Kemudian si lalatnya itu adalah rakyat jelata. Tapi di karya ini juga ada burung ya, yaitu entitas yang lebih besar dari katak. Jadi ketika si katak ini selalu mengejek rakyat jelata, yaitu si lalatnya gitu ya, dengan mudahnya dia makan lalat. Tapi ketika si katak berhadapan dengan burung, dia akan sangat takut. Nah gitu, jadi itu mencerminkan sosial masyarakat pada saat itu gitu ya. Bagaimana para bangsawan menindas yang di bawah dengan mudah, tapi ternyata dia juga takut sama yang lebih atasnya lagi, seperti itu. Oke, itu untuk Shijo ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan gasa? Nah, gasa kan awal-awal berkembang itu juga mirip Shijo ya. Jadi ya nyanyian gitu. Tapi untuk di masa Joseon akhir, maka jangkauannya pendengarnya juga lebih lebar, lebih luas gitu. Jadi sama ya, perempuan juga bisa menulis gasa, kemudian kelas tengah atau kelas bawah juga bisa menulis gasa. Juga isi gasa itu mengikuti tren zaman juga gitu ya. Jadi sangat-sangat digandrungi. Lah, terus gasa juga teman-teman itu didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang lebih realistis, seperti itu. Nah, berikut ini teman-teman adalah pengelompokan gasa atau lirik lagu ya di zaman masa Joseon akhir. Yaitu ada Giheng gasa, kemudian ada Yube gasa, dan juga Daebang gasa. Nah, kita coba lihat ya satu persatu. Untuk Giheng gasa sendiri teman-teman, Giheng sendiri adalah perjalanan. Jadi ini merupakan lirik lagu yang menceritakan sebuah perjalanan. Nah, yang teman-teman lihat nih di gambar itu adalah salah satu contoh Giheng gasa, yaitu perjalanan seseorang dia ke Jepang gitu ya, ke kantor berita Jepang, kemudian di sana dia mencatat banyak budaya Jepang, kemudian sistem atau adat istiadat Jepang seperti apa, dan dia kembali lagi ke Korea dan menceritakan itu di dalam karya tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman ada Yube gasa. Yube sendiri artinya pengasingan.
Jadi kalau teman-teman melihat Yubegasa, karyanya ini pasti menceritakan tentang pengasingan. Pengasingan siapa? Nah, ini adalah pengasingan contoh misalkan bangsawan atau orang-orang pejabat di kerajaan yang melakukan kesalahan sehingga dia harus dihukum. Dihukumnya itu diasingkan, misalkan ke pulau mana gitu. Nah, dalam karya Yubegasa itu akan menceritakan bagaimana perasaan dia saat diasingkan gitu. Perasaan sedih, marah, atau menyesal karena sudah melakukan kesalahan sehingga dihukum oleh negara. Dan terakhir adalah Nebanggasa. Kalau Nebanggasa sendiri ini banyak yang diciptakan oleh perempuan-perempuan teman-teman, tapi perempuan Yangban atau bangsawan. Nah, isinya menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang perasaan perempuan, kesedihan perempuan, perempuan merasa tidak adil dalam tatanan masyarakat Konfusianisme yang memang lebih memihak laki-laki, seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman untuk sastra puisi pada masa Joseon akhir ya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke bentuk yang lain, yaitu prosa. Nah, teman-teman, kalau kita membicarakan terkait prosa pada masa Joseon akhir, nah ini merupakan jenis atau bentuk sastra yang paling berkembang pesat, yaitu prosa ya teman-teman. Dibanding puisi sama teater, prosa itu yang paling bisa kita soroti di masa Joseon akhir. Nah, bentuk prosa apa yang paling berkembang? Yaitu novel atau sosol. Jadi sosol sendiri kita kan sudah lihat ya di zaman Joseon awal itu mulai muncul tuh. Tapi untuk berkembang paling pesatnya itu adalah di Joseon akhir. Kenapa? Pada akhirnya kan dibuatlah sosol atau novel menggunakan aksara Korea itu sendiri atau Hangul. Nah, kemudian teman-teman di zaman Joseon akhir untuk prosanya sendiri kenapa sih makin berkembang? Karena ada metode atau cara distribusi bacaan novel itu semakin beragam. Seperti apa? Jadi kalau tadinya novel itu kita tulisnya menggunakan tinta gitu ya atau hanya tangan gitu ya. Untuk cara distribusi bacaan novel di zaman ini yaitu menggunakan cetakan kayu. Nah, kemudian juga teman-teman di Joseon akhir itu muncul banyak toko yang meminjamkan novel alias rental novel ya teman-teman seperti zaman sekarang. Jadi akhirnya untuk novel-novel sendiri itu sangat mudah diakses oleh masyarakat dan yang mengakses juga banyak ya. Masyarakatnya tidak hanya Yangban lagi atau bangsawan tapi sudah kelas tengah bahkan kelas bawah. Dan kenapa sih cara distribusi bacaan novel ini juga makin beragam? Ya karena permintaan para pembaca novel sendiri ya teman-teman. Karena kan di zaman Joseon akhir itu sudah mulai masyarakat mulai melek nih terhadap realitas. Jadi mereka kepo dengan realitas, mereka juga ingin wah ada kesadaran terkait dengan mungkin isu sosial. Jadi mereka sangat butuh sekali membaca bacaan seperti novel atau sosol. Nah, sastra prosa masa Joseon akhir sendiri itu bisa dibagi dalam beberapa kategori ya. Untuk bentuknya, maka bisa dibagi menjadi dua, yaitu Hangul sosol dan juga Hanmun sosol. Nah, kita sudah pernah belajar ya. Jadi kalau Hangul sosol berarti novel yang ditulis menggunakan aksara Korea ya. Kita sudah belajar Hangul kan ditemukan di masa Joseon awal. Kemudian Hanmun sosol itu adalah novel yang ditulis menggunakan aksara Cina. Jadi Hanmun sendiri masih berkembang ya teman-teman karena itu tidak akan mungkin hilang bahkan sampai sekarang masih dilestarikan di Korea. Nah, itu untuk bentuknya. Kemudian untuk panjangnya sendiri teman-teman, kategori panjang itu juga dibagi dua, yaitu ada cerita pendek atau danpyeon sosol dan juga novel panjang alias jangpyeon sosol. Nah, kalau untuk cerita pendek sendiri teman-teman ini lebih berhubungan dengan Hanmun sosol. Jadi rata-rata untuk novel yang ditulis menggunakan aksara Cina itu masuk ke kategori cerita pendek. Jadi lebih pendek gitu ya, cerpen. Kemudian kalau untuk novel panjang alias jangpyeon sosol itu lebih banyak di Hangul sosol alias semua novel panjang lebih banyak atau hampir semuanya itu ditulis menggunakan aksara Korea. Nah, salah satu karya representatif sekali di zaman masa Joseon akhir untuk prosa adalah Honggil-dongjeon alias cerita tentang Honggil-dong. Nah, kenapa ini representatif dan sangat masih disukai sampai zaman sekarang? Karena Honggil-dongjeon sendiri adalah salah satu karya prosa yang pertama kali ditulis menggunakan aksara Korea. Jadi sangat berpengaruh sekali ya teman-teman untuk kelanjutan novel-novel yang ditulis menggunakan Hangul atau aksara Korea itu sendiri. Nanti kita akan bahas Honggil-dongjeon di sesi berikutnya. Nah teman-teman, untuk temanya sendiri untuk prosa masa Joseon akhir yang paling banyak berkembang adalah kisah terkait heroik atau kisah kepahlawanan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya tadi di masyarakat Joseon akhir itu banyak sekali yang terjadi dari mulai perang Imjin, kemudian banyaknya asing masuk ke Korea seperti Barat dan juga Jepang, kemudian juga banyaknya pertikaian atau perselisihan antara faksi politik. Jadi kisah-kisah heroik itu makin berkembang karena adanya kesadaran masyarakat ya teman-teman terkait
terkait nasionalisme dan ke arah reformasi sosial gitu. Salah satunya tadi ya kisah heroiknya yaitu Honggil Dongjeon. Nah, kemudian teman-teman masih ingat Pansori? Nah, Pansori sendiri teman-teman selain ditampilkan di masa Joseon akhir, Pansori juga dibentuk sebagai novel. Nah, seperti apa bentuk novel Pansori? Jadi kisah-kisah Pansori yang biasanya dinyanyikan, ditampilkan di panggung, maka dibentuk sebagai novel. Jadi dicatat, ditulis tanpa nyanyian sama sekali, tanpa musik sama sekali. Jadi bentuknya adalah catatan ceritanya gitu ya. Itu juga sangat berkembang pesat pada masa Joseon akhir. Nah, untuk karya representatif novel atau yang kisah heroik tadi, selain Honggil Dongjeon tadi ada Jongjeon ya teman-teman. Ini menceritakan tentang kepahlawan gitu ya, salah satu tokoh di Joseon ya, dari mulai dia lahir sampai dia aksi-aksi heroiknya itu semua diceritakan. Nah, untuk novel Pansori sendiri, karya representatifnya ada Simcheongjeon atau cerita mengenai Simcheong. Teman-teman masih ingat? Kita pernah membahas di sesi-sesi awal terkait dengan Simcheongga. Nah, kalau Simcheongga sendiri itu bentuk pansorinya nih teman-teman. Jadi bentuk performance-nya atau penampilan dalam panggung berupa nyanyian juga terkait Simcheong. Nah, namanya Simcheongga. Tapi begitu dia diubah menjadi bentuk novel pansori, maka namanya menjadi Simcheongjeon. Nah, yang teman-teman lihat di layar itu merupakan contoh tadi ya, Joongjeon ya, cerita tentang tokoh bernama Joong sendiri yang menampilkan kisah-kisah heroik. Nah, selain itu teman-teman sebenarnya tidak hanya tentang heroik juga, di sastra prosa pada masa Joseon akhir juga mulai banyak muncul kejadian-kejadian sejarah yang difiksikan. Jadi misalkan ada perang Injin, kemudian kita tulis ceritanya gitu ya. Jadi ada sedikit perubahan tapi berdasarkan kisah nyata seperti tadi ya, perang Injin atau reformasi apa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali berkembang di zaman masa Joseon akhir. Nah, itu tadi teman-teman terkait dengan sastra pada masa Joseon akhir. Kita sudah membahas puisinya seperti apa dan prosanya seperti apa. Nah, untuk teater sendiri tidak terlalu ditemukan bukti terkait manuskripnya, jadi memang hanya fokus di puisi dan prosa saja. Nah, itu tadi teman-teman terkait dengan karakteristik prosa dan juga puisi pada masa dinasti Joseon akhir. Selanjutnya kita akan melihat karya sastranya yaitu Honggil Dongjeon.